Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara kita menganalisis menggunakan SPSS pada analisis correlate. Yang pertama, kita sajikan data dulu. Ini berupa angket. Kita langsung copy saja dari responden A sampai total, copy, lanjut SPSS, copy-nya di data view, karena kalau di data variable view nggak bisa. Nah, lanjut ke variable view, ini kita ubah. Yang pertama ada responden, yang kedua B1, ini berupa boolean pertanyaan, B3, B4, B9, B10, dan yang terakhir total. Untuk tipenya, ini kita pastikan dulu. Yang pertama adalah string, karena berupa responden nama orang. Yang kedua numeric, sampai terakhir karena berupa angka. Lanjut ke desimal, ini bisa dilihat 000 semua kan. Kita hilangkan saja karena sepertinya nggak perlu. Lanjut, setelah ini desimal kita ubah ke 0 semua, kita ke analyze, correlate, bivariate. Ini kita copy semua blok, Ctrl A, copy. Optionnya kita centang max dan standar, continue. Kita pilih person karena datanya 1-3, 1-5, bukan 1 doang. Terus to toilet dan yang terakhir oke. Nah, bisa dilihat ini hasil output dari data tadi. Untuk analisisnya atau cara bacanya di tabel correlation itu gini. Tabel deskriptif statistik di atas dapat dianalisis. Sampelnya ada 10 orang, di mana jumlah responden 10, boolean pertanyaan pun 10. Rata-rata jawaban skor pertanyaan boolean 1, 3, boolean 2, 2,1 dan seterusnya. Ini sebenarnya udah ada tabelnya, tapi ya udahlah. Terus lanjut, data ini bisa pertanyaan, maksudnya boolean pertanyaan ini bisa dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel ini rumusnya itu N-2, di mana N merupakan jumlah responden. Ini kita pakai ini. Maksudnya itu tabel nilai product moment. Dimana tadi kan respondennya kan ada 10, sedangkan rumusnya itu jumlah responden minus 2. Jadi kita pakai tarif yang 5%, yang ini 0,707. Ya Allah, mana sih? 0,707. Dari data di atas, yang valid hanya boolean pertanyaan ke-7 karena jumlah persen correlate-nya hitungnya itu 0,810. Sedangkan yang lain itu di bawahnya. Ini loh. Ini hitungnya itu di baris persen correlate. Untuk selanjutnya yaitu ke reliability. Lanjut untuk analisis
analysis reliability-nya itu kita pakai data yang sama, cuma bedanya kita ke analyze, scale, reliability analyze. Ini kita copy semua kecuali total. Jadi yang total kita pindahkan kembali ke tempat asal. Statistiknya kita pilih item, scale, mean sama variance. Terus continue. Kita pakai model alpha, lalu klik OK. Nah, setelah hasil outputnya ini, yang kita gunakan hanya tabel reliability statistik, dimana nilai variabelnya itu 0,259, yang ini 0,259. Sedangkan 0,259 ini dari kolom comeback alpha ini termasuk datanya itu dinyatakan tidak reliable karena lebih kecil daripada 0,6, dimana 0,6 itu memang rumusnya seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kita menganalisis menggunakan regresi ganda. Ini kita langsung saja, ini udah ada keterangannya, yang mana independen dan yang mana dependen dari data tersebut. Kita plug angkanya saja, Ctrl C, pindah ke SPSS, ingat di data view. Kita lanjut ke variable view. Ini kita kasih pengeluaran. Yang kedua pendapatan, dan yang terakhir adalah jumlah anggota keluarga. Ini kita kalau pakai spasi itu nggak bisa, jadi ya lanjut aja. Untuk desimalnya kita ubah 0 semua. Setelah kita ganti untuk desimalnya, kita lanjut ke kolom measure, dimana yang pengeluarannya kita ganti dengan nominal, pendapatan juga nominal, jumlah anggota keluarga kita ganti scale. Lanjut analisis, regression, linear. Untuk yang independen kita pakai jumlah anggota keluarga, sedangkan independennya adalah sisanya. Lanjut ke bagian statistik, kita centang bagian model fit as per described, lalu continue. Untuk plot, bagian Y nya kita dependent, bagian X nya Z reside. Standar residual plots kita pakai histogram dan juga normal probability plots. Setelah itu kita klik OK. Lanjut untuk membacanya atau menganalisisnya, kita tentukan dulu rumusan masalah, di mana H0 merupakan tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y. HA ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Dengan kriteria pengujian, RxY atau R hitung lebih besar daripada R tabel, yang dimana H0 ditolak atau signifikan kurang dari alfa 0,05.
hitung lebih kecil daripada tabel itu menunjukkan bahwa R0 diterima signifikan lebih besar dari alfa 0,05. Kita lanjut ke tabelnya. Correlation. Di tabel correlation ini bisa kita lihat di mana X1 yaitu pengeluaran, X2 pendapatan. Pengeluaran X1 berpengaruh terhadap Y, di mana RXY senilai 0,737 dari sini lebih besar daripada R tabel, di mana R tabel itu rumusnya Rn-2 yaitu 0,707. X2 terhadap Y dengan RXY 0,849 lebih besar daripada R hitung 0,707, yang artinya H0 itu ditolak dan HA diterima. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y. Lanjut ke signifikan X1 terhadap Y, signifikannya sama dengan 0,008 lebih kecil daripada alfa 0,05. Sedangkan untuk X2 terhadap Y, signifikannya 0,001 lebih kecil daripada 0,05 yang ini. Yang mana sama dengan yang atas, H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y. Lanjut ke tabel model summary, di mana pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar 73%. Ini diambil dari R2 0,729, kita bulatkan jadi 0,73, di mana 0,73 jika dipersenkan menjadi 73%. Lanjut ke tabel ANOVA. X1, X2 terhadap signifikan 0,010 lebih kecil daripada alfa 0,05. Ini kita dari sini nih, signifikan pojok. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Lanjut lagi ke tabel koefisien, di mana Y sama dengan A plus BX. A itu konstan ini 0,710, sedangkan BX itu variabel X1, X2, X3 sampai seterusnya, di mana nilainya yang X1 itu minus 0,063 dan X2 0,726 dijumlahkan menjadi 1,373. Selanjutnya itu berupa chart histogram, di mana jika kurva tersebut memiliki jumlah kemiringan yang sama, jumlah luas yang pojok-pojok ini sama, artinya kurva tergolong normal. Jadi jumlah sini sama sini sama. Jadi intinya H0 ditolak, HA diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.